品性。果然有些能耐，苏先生就强到这般程度。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Pada pagi hari ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Alchemy Supreme, tepatnya untuklah episode 154. Untuk di part sebelumnya, Su Peitian hampir saja meninggoy gara-gara diserang oleh penguasa roh api. Namun, dirinya berhasil diselamatkan oleh Nona Zhao. Dan dia juga berhasil mengendalikan pedang patah dan dijadikan satu olehnya pula. Dan untuk episode kali ini kita akanlah melihat bagaimana Su Peitian akanlah menyelesaikan masalahnya dengan penasehat juga. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setibanya di tempat yang telah ditentukan, para praktisi kerajaan telah hadir untuklah menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara penasehat juga melawan Su Peitian. Lalu datanglah penasehat juga yang memberikan salam kepada sang kaisar. Di sini sang kaisar langsung to the point. Dia janganlah berpikir aneh-aneh kepada Su Peitian karena dia bukanlah orang yang jahat. Sebenarnya juga, dia benar-benar tidaklah ingin melihat mereka berdua bertemu dalam waktu yang begitu dekat. Namun, penasehat juga telah memiliki tekad kalau dia akan tetap melawan Su Peitian. Jadi ya, dia meminta kepada sang kaisar untuklah jangan membujuknya lagi. Lalu datanglah Su Peitian, membuat penasehat juga langsunglah mengambil posisinya dengan mempertanyakan apakah dia sudah siap untuk melakukan pertarungan terakhir kalinya. Dan Su Peitian meminta kepada penasehat juga, dia harap ya untuk pertarungan kali ini dia bisa untuk menikmatinya. Ini mimin tebak ada bau-bau sandiwara antara mereka berdua guys. Lalu penasehat juga melangkah di atas udara dengan begitu santainya sembari mengeluarkan pedang. Dia meminta kepada Peitian keluarkanlah seluruh kemampuannya. Jika tidak, maka pertarungan ini akan selesai dengan cepat. Semua orang yang melihat kemampuan dari penasehat juga sungguh dibuat begitu terkejut-kejut. Ternyata ya untuk penasehat juga telah mencapai alam kaisar bintang kedua. Wadah, semuanya pun geleng-geleng karena dengan ranah seperti ini untuk melawan Su Peitian yang masih berada di ranah kaisar sangatlah mudah untuk dikalahkan guys. Namun spekulasi mereka dipatahkan ketika terjadinya bentrokan kekuatan. Ternyata ya Peitian bisa mengimbangi kemampuan dari penasehat juga. Tetua Wu saja sampai terkejut-kejut apakah aura Tuan Su sama kuatnya dengan aura dari penasehat juga. Namun ya hal ini membuat status dari tetua juga sungguhlah dipertanyakan karena dia adalah petarung yang begitu sangatlah hebat di kekaisaran. Jadi ya jika dia benar-benar kalah maka statusnya akanlah tercoreng guys. Dan ini ditakuti oleh tetua Wu serta sang kaisar. Sedangkan untuk Su Peitian meminta kepada penasehat juga untuklah cepat melawan. Jika dia kebanyakan berbicara, maka pertarungan ini juga akan berakhir dengan cepat. Setelah bentrokan pertama selesai, tetua juga langsunglah menerjang sembari berkata kalau Peitian memiliki sesuatu yang sedanglah disimpan. Jika dia memang menyimpan untuk mengalahkan dirinya, maka jangan salahkan dia akanlah kalah dalam pertarungan kali ini. Sehingga mereka pun melakukan benturan demi benturan. Dan ketika jarak mereka sudah cukup jauh, tetua juga langsunglah mengarahkan tombaknya ke atas langit yang membuat tombaknya menjadi lebih besar serta dia mengarahkan kepadanya. Namun Peitian sama sekali tidaklah menghindar. Justru dia mencoba untuklah menerima dengan kedua jarinya saja. Tetua juga langsunglah melotot
karena serangannya berhasil ditahan dengan begitu mudah. Sedangkan untuk Tetua Wu, dia geleng-geleng kepala. Ternyata ya, untuk Tuan Su benar-benar memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat daripada penasihat juga. Karena sebelumnya, dia terlihat begitu lebih lemah daripada penasihat juga. Dan dia hanya membutuhkan 10 hari saja, kultivasinya meningkat begitu drastis. Dia pun menganggap apakah Tuan Su Petin adalah reinkarnasi dari seorang dewa. Dan bentrokan kedua telah usai. Petin kembali memprovokasinya. Apakah kemampuan dari penasihat juga hanyalah sebatas ini saja? Jika iya, maka giliran dia untuklah menyerang. Dan Petin pun langsunglah menerjang. Kini posisinya terbalik ya guys. Petin menyerang, penasihat juga yang bertahan. Dan tinju Zhenwu langsunglah dikerahkan. Pertahanan dari penasihat juga yang memiliki banyak sekali tombak sama sekali tidak bisa menahannya. Justru membuat Petin mendapati kesempatan untuklah meninjunya. Beruntungnya saja ya, penasihat juga berhasil untuk menahannya, yang membuat mereka kembali melakukan benturan demi benturan guys. Untuk Qianlu yang melihatnya ya, dia sungguh begitu sangatlah khawatir. Meski katanya Petin bisa mengimbangi, tetapi ya dalam ranah kultivasi, Tuan juga jauh lebih tinggi daripadanya guys. Ya kalian sudah paham lah ya, semakin tinggi kultivasinya, semakin banyak simpanan energi spiritualnya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Qianlu. Jika pertarungan ini berlanjut cukup lama, maka Petin bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Dan dia bertanya kepada Nona Zhao apakah Su Petin akanlah kalah. Bahkan ya dia meminta pertolongan jika nantinya dia melihat Petin akanlah kalah, tolong selamatkanlah dia. Nona Zhao membalas, tidak perlu khawatir kalau Su Petin tidak akanlah kalah dalam pertarungan ini. Sedangkan untuk Petin, dia berhasil untuklah melemahkan jiwa dari penasihat juga. Namun, ketika Petin mendapati kesempatan untuklah meninjunya, penasihat juga melayangkan tebasan tombaknya. Sampai-sampai ya, Petin haruslah terluka di bagian lengannya. Tidak membuang kesempatan, penasihat juga langsunglah mengerahkan ratusan tombak ke arahnya. Dan Petin berhasillah bertahan. Karena pertarungan begitu imbang, akhirnya penasihat juga mengeluarkan kekuatan sayap badai. Dan kini pergerakan dia menjadi begitu lebih cepat daripada sebelumnya. Sehingga mereka melakukan pertarungan yang begitu sangatlah intens. Bagi para praktisi yang berada di kultivasi rendah, tidak mungkin bisa melihat pertarungan ini ya. Karena saking cepatnya guys. Dan karena kecepatan dari penasihat juga benar-benar begitu menyulitkan, akhirnya Petin menggunakan formasi 1000 pedang. Yang membuat kondisinya sangatlah berbalik. Kini penasihat jugalah yang harus menahan semua serangan bertubi-tubi. Bahkan ya, dia hampir saja dikalahkan. Namun, dia juga teringat kalau dirinya ini menyandang status yang begitu sangatlah tinggi. Jika dia dikalahkan dengan pendatang baru seperti ini, maka dia tidak akanlah bisa menghadapi kehidupan selanjutnya. Intinya ya, benar-benar dipermalukan guys. Sehingga dia menarik kembali tombaknya serta mengeluarkan jimat pengubah petir. Alhasil, jimat tersebut mengisap seluruh serangan milik dari Petin. Lalu ya, Petin langsung menerjang ke atas langit untuklah mengeluarkan pedang api dan esnya, serta diubah menjadi begitu besar. Tunggu, ini pedang api es atau pedang surga ya? Namun yang pasti, pedang tersebut berhasil menghancurkan pertahanan dari Tetua Zhuge sampai-sampai ya dia hampir keluar dari arena. Lalu Petin kembali memprovokasinya. Apakah hanya ini sajalah yang dapat dia lakukan?
jika ia lebih baik menyerah dalam pertarungan ini dan masalahnya akanlah selesai. Namun jika tidak, pertarungan akanlah dilanjutkan dan konsekuensinya ya, di antara mereka pasti akan ada yang meninggal dunia. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu di hari Jumat minggu ini ya guys. Dan Bang Im bertanya-tanya, Min kok untuk durasi Tonghua ini makin lama makin pendek? Iya, betul sekali guys. Mimin perhatikan ya, untuk Tonghua 5 menitan sekarang bukan 5 menitan lagi, melainkan Tonghua 4 menitan. Jadi agak sulit untuklah mendapati 10 menitan. Apalagi ya untuk video dari YouTube kan. Minimal untuk long videonya itu adalah 10 menit guys. Di bawah itu, YouTube tidak akan menilai kalau video ini adalah long video. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 果然有些能耐，苏先生就强到这般程度。